Via. Aduh, Hai. Bentar dulu nih. Kok cuman Kenapa ada tuh? Sukma dan Via nih, cewek berdua nih. Oh iya ya? Kenapa ya? Kayaknya ini acara apa sih? Yang jelas bukan acara cari jodoh nggak sih? Waduh, jangan buka kartu dong di sini nih. Wes, ketahuan ya jomblonya. Oh, nggak sendiri dong, emang berdua. Ya. Bentar dulu nih Via, bentar dulu. Coba kenalan dulu nih sama listener kita. Siapa tahu nih ada yang nyantol. Wah, lumayan banget ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal harus sayang ya. Nama gue Via dari Prodi Business Mathematics 2018. Dan pada kesempatan kali ini, gue ditemenin sama partner in crime gue yaitu Sukma. Hai guys, gue Sukma dan gue juga sekelas sama Via di Business Mathematics 6B. Nah, sebenarnya hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang bener-bener asik banget. Dan sebelumnya kita juga mau kasih tahu kalau hari ini kita ngelanjutin podcast yang sebelumnya. Dan judul podcast kita kali ini adalah Women in STEM Careers. Yeay! Menarik banget ya, karena jarang banget nih ada podcast yang ngangkat topik kayak gini. Kira-kira kenapa sih, Suk? Hari ini tuh hari apa ya? Ayo, Ini tuh hari yang bersejarah banget sih, yaitu Hari Kartini. Yes, benar. Jadi Kartini ini beliau merupakan pahlawan yang sangat berjasa, khususnya dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Tanpa beliau kita mungkin nggak bisa merasakan pendidikan seperti saat ini ya, Suk. Betul banget, kita nggak bisa nyicipin privilege untuk belajar ilmu, karena ilmu itu bener-bener penting banget dalam hidup kita, ya nggak? Ya, Zaman dulu cuma wanita bangsawan ya kalau nggak salah ya yang cuma bisa dapat pendidikan yang layak ya. Bener, dan itu pun kayak jarang banget kan. Benar. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi lah ya. Langsung aja kita mulai Q&A kita nih. Oh, betul banget nih. Apa dulu dah. Gue mau nanya nih, Suk. Ini fitnah atau fakta ya? Waduh. Di luar sana tuh masih banyak stereotip kalau wanita tuh dicap emosional, dramatis, dan lemah. Dan seringkali wanita tuh dipandang sebelah mata, khususnya dalam dunia kerja ya, apalagi kalau misalnya dalam dunia STEM. Nah, kalau menurut lo tuh gimana sih pendapat lo tentang ini? Bener atau enggak? Waduh. Gini dulu ya. Menurut gue pribadi nih, kenapa kayak gitu? Karena kadang-kadang wanita tuh kalau kerja itu mungkin para pria itu selalu ngecap emosional, padahal nggak semua kayak gitu. Mungkin karena lagi dapet PMS gitu ya, jadi kayak emosinya itu keluar semua, ya nggak sih? Iya. Jadinya judge itu wanita itu dijudge kayak gitu sama pria. Padahal sebenarnya ketika kerja pun, menurut gue pribadi itu ya, justru wanita itu saat mengambil keputusan yang, maksudnya tuh keputusan itu nggak selalu diambil subjektif gitu loh. Justru di perusahaan-perusahaan kayak gitu yang gue lihat sekarang itu, nggak ada tuh lagi yang namanya ngelihat kayak dia gender gitu ya. Malah justru kayak working load-nya itu sama aja gitu loh. Jadi menurut gue pribadi ini balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau emang cewek itu mumpuni dan dia itu punya kemampuan di bidang STEM, yowes, dia akan berkarir di sana dan karirnya pasti bakal bagus. Gitu. Bener banget. Tapi jangan sampai kita jadiin alasan PMS untuk malas-malasan juga lah ya. Nah, bener banget nih. Dan itu yang kita sadari, mereka juga bisa ngalamin mood swing yang hebat juga loh. Nggak cuma cewek nggak sih? Kalau kita kan mau deket ke PMS ya. Kalau cowok tuh kira-kira kapan nih? Ada juga kan ya? Iya, menurut gue juga cowok itu juga pasti punya up and down di moodnya gitu ya. Cuman mungkin kayak nggak separah perempuan gitu nih. Nah, ngomongin masalah cewek lagi nih, menurut lo sih, kadang dan kayak pada umumnya nih wanita tuh selalu dapat privilege gitu loh. Nah, kalau menurut lo pribadi, punya nggak sih lo pengalaman sebagai wanita dan mendapatkan privilege khususnya di bidang STEM mungkin ya? Lo kayak di ranah STEM gitu lah. Privilege ya? To be honest, yang secara wow banget, gimana banget sih. Karena kalau kita di STEM ya, kita kan juga sekelas ya, Suk. Kita cewek sama cowoknya membaur. Kita setuju. Cewek mau cowok, kita kelompok tetap bareng. Dan kita juga nggak dipandang sebelah mata untungnya ya.
Mungkin lebih ke daily activity saja kali ya. Misalnya nih, gue kebelet kencing. Tolong dong, gue pengen pakai WC-nya bisa gitu. Nah, temen gue yang cowok ngalah. Oke, ladies first, bisa kayak gitu. Betul. Kalau inget nggak ya jeda kelas kita tuh yang singkat banget, Suk, yang cuma setengah jam. Iya, sumpah itu sih, aduh. Pesen makan aja nggak sempet kan. Nah, gue tuh ada mah. Jadi kayak gue bilang, tolong boleh nggak duluan gitu. Yang cowok-cowok kan dia makanan banyak gitu ya, maksudnya mereka bisa ke Kitamart segala macam. Terus kata mereka, oh boleh silakan duluan aja. Nah itu mungkin bagi gue itu suatu privilege ya. Kelihatannya simple sih, tapi menurut gue karena mereka melihat, oh gue cewek mungkin nggak bisa nahan lapar segitu lama gitu. Kalau lu sendiri gimana, Sok? Pernah nggak kayak gitu? Kayaknya juga hampir sama kayak gitu ya. Mungkin kalau lebih ke kayak bawa barang gitu loh, ya nggak sih? Kayak cowok itu menurut gue kayak emang dari segi struktur badinya itu, dari ototnya itu emang lebih mumpuni. Jadi ketika kita bawa sesuatu yang banyak, apalagi kan kita kalau ke stand ya agak jalan jauh banget gitu ya. Kadang itu juga teman-teman itu kayak ngerti gitu loh, kayak lu mau gue bantu nggak bawa yang itu. Jadi kayak mereka tuh offering itu karena merasa kayak kita perlu dibantu gitu. Wis, bener banget, setuju. Nah, lagi ya nih, fitnah atau fakta. Ilmu STEM itu lebih mudah dikuasai lebih baik oleh laki-laki ketimbang perempuan. Nah, kalau misalnya di STEM ini kan kayak misalnya ada jurusan software gitu ya, kan banyak coding-codingnya nih. Wajar nggak sih dikuasai oleh laki-laki gitu kan? Kadang kita mikir, wajar lah cowok jago coding misalnya kayak gitu. Kalau lu gimana nih? Nih, kalau menurut gue pribadi ya sebenarnya nggak fitnah, nggak fakta ya. Tapi itu gini loh, ini balik ke orangnya masing-masing dan istilahnya faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu dari anaknya sendiri dan eksternal itu dari lingkungannya dia. Karena gini, pernah nggak sih lu kayak mikir, lu dari kecil main apa, cewek? Main boneka ya nggak sih? Oh iya, benar. Anak cowok mainannya apa? Lego, blocks, mobil-mobilan gitu. Nah, jadi yang gue tahu itu adalah laki-laki itu analisis spasial ya namanya. Analisis spasialnya itu lebih dikembangkan tuh dari kecil. Jadi kemampuan mereka untuk memvisualisasikan hasil akhir dari suatu kerjaan itu udah di-building sedikit demi sedikit dari mereka mainan mobil-mobilan, blocks. Jadi mereka tuh udah bisa kebayang, oh gue mau bentuk gini nih, bentuk gini. Sedangkan cewek itu taunya itu setelah dia itu belajar, passion dia tuh apa, oh gue suka ini gitu. Mungkin itu yang jadi beranggapan tuh orang bahwa laki-laki itu lebih mumpuni. Sedangkan sebenarnya kan itu balik lagi ke diri pribadi masing-masing ya. Kalau emang anaknya suka cewek, kalau ngotak-ngatik mesin sekalipun ya yang bakal dikerjain. Terus juga faktor eksternal deh, kayaknya kayak ke orang tua tuh menurut gue berpengaruh besar banget sih sama anak. Jadi peluang anak itu untuk STEM atau kayak ke bidang lain itu juga dipengaruhi perempuan lagi, dipengaruhi sama orang tua gitu. Nah, kalau menurut lu pribadi nih ada apa nih? Kalau yang tentang laki-laki lebih mudah menguasai ilmu gimana? Ya sebenarnya ya balik lagi sih kayak yang lu bilang ya, balik ke individunya. Dan gue setuju sama fakta yang tadi lu bilang. Gue juga pernah dengar tentang itu. Kalau misalnya kita dari kecil sering dikasih main apa, secara nggak langsung kan kita besarnya jadi lebih tertarik terhadap benda yang kita mainin misalnya kayak gitu ya. Tapi gue juga bingung nih, Sok, kita berdua dulu kagak main kalkulator perasaan. Wah, bener juga ya. Enggak, kita main bola bekel gak sih kalau masih kecil? Oh, benar. Ngitung tuh kan, lu ngambil satu, ngambil dua. Benar. Ya adalah dikit. Oh, anak zaman sekarang mana ngerasain main bekel, main congklak ya gak sih? Ya, bener banget tuh congklak, satu lagi ngitung-ngitung kan itu. Ya Lord. Nah, apalagi nih, kita mau bahas apa lagi nih selain ini nih? Kayaknya gini loh. Berdua masih harus undang orang gak sih, Suk? Iya, berdua aja kayak kurang bumbu gitu ya. Karena cuma dari perspektif anak kuliah gitu. Bener. Kira-kira apalagi siapa? Apalagi kita siapa? Tahu kita siapa ini? Aduh. So, kayaknya lebih baik kalau kita ngundang satu role model, khususnya yang
berjasa banget nih di bidang STEM Prasetya Mulia kita. Bentar, gue tahu, Siapa? pokoknya gue tahu. Ini tuh Ayo, berjasa gue kasih banget. 3 kali kesempatan. Oke, gue jawab ya. Ya. Pak Surya. Bukan, ini perempuan sayang. Gue mana Pak gue Surya tahu masih laki-laki. perempuan. Kan tapi Pak Surya berjasa. Tapi Duh, Pak Surya ini dan wanita itu nggak ada. Real. Terus Pak Surya ya, memang ada terus ya. fansnya satu. Terus tanpa Pak Surya nggak ada stock memes. Oh Coba. benar, tiap mau ujian. Pak Surya ini kita udah mau ujian, tolong di stok banyakan ya Pak. Iya bener banget nih Pak. Halo Pak, kalau Bapak denger Pak ya, ingat nih Harus biar denger itu. kita meme setiap hari. Benar-benar. Oke, langsung aja. Gua kasih satu clue, Suk. Oke, clue dulu. Jepang. Satu lagi clue. Nggak tahu ya. Oke, satu lagi. Ini sampai lu nggak tahu juga nih. Turun dah jabatan. Nama beliau ada proposal program-program SISO. Sebelum didengerin ACC dulu nih sama beliau. Ayo, Gitu dong, ngasih clue-nya yang lengkap. Kan gue siapa? tahu. Saya nggak tahu, Gue keluar aja deh. SISO nih. Gue tahu. Kalau ini gue bisa ngasih nama lengkapnya deh. Ayo, siapa? Ibu Lina Jaya Diguna PhD. Wis, Pak, keren banget. Kok bisa tahu sih? Woi, jangan sampai nggak tahu kok chairman SISO tahun lalu di Geblek gue mah. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil. Bentar. Kenapa tuh? Jangan lupa pakai bahasa Jepang, cuy. Oh, karena spesial. Spesial karena yes. role model di Jepang. Langsung aja kita panggil Ichi Ni-san. Arigato. Halo Ibu Lina. Halo Bu Lina. Halo semua, halo Sukma. Ya. Halo, apa kabarnya apa Bu? kabar? Baik sekali, terima kasih atas kesempatannya. Wah, kita yang makasih loh sama Ibu udah bersedia untuk meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Sibuk banget gak Bu hari belakangan ini? Sibuk atau tidak tergantung dari diri kita ya sebenarnya. Waduh, Wah. ini nih Mantap, bener-bener inspirasional ya, tuh. aduh, dicontoh ya tuh. Nah Bu, Iya bener-bener. kan ini yang ngedengerin kita nggak cuma anak-anak STEM nih. Nah, Ibu perkenalan dulu nih, nama Ibu, jabatan, dan deskripsi singkat tentang diri Ibu. Oke, saya Lina, salah satu faculty member di program studi Renewable Energy Engineering dan saat ini juga sebagai program director of Design, Engineering and Technology School of Applied STEM Universitas Prasetya Mulia. Sebelumnya saya di bagian akademik dan kemahasiswaan sekolah yang pada saat itu juga mendapatkan kesempatan bersama-sama bekerja dengan SISO. Seperti itu. Tadi setelah kita dengar ini tentang perkenalan Ibu, kayaknya Ibu punya peran yang penting banget ya, dan banyak banget nih perjalanan karir Ibu di bidang STEM khususnya ya. Nah, kita mau dengar dong Bu, ceritanya secara singkat aja gimana perjalanan Ibu berkarir sebagai wanita di bidang STEM. Oke, saya memulai karir saya itu ketika saya lulus S3 di Jepang. Jadi saya langsung melanjutkan setelah studi. Saya bekerja di perusahaan multinasional di Jepang di bagian Research and Development sebagai researcher. Kemudian setelah beberapa tahun saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan kemudian berkarya sebagai dosen karena passion saya di bidang pendidikan itu. Nah, gini nih Bu, aku mau nanya. Kan kalau stereotype orang-orang nih, wanita itu dicap emosional, dramatis, dan juga lemah. Jadi mereka itu dipandang sebelah mata saat ingin berkarir, khususnya nih di bidang STEM. Tapi menurut aku pribadi sih, itu tuh bukan jadi alasan wanita nggak bisa masuk dunia STEM. Nah, kalau pendapat Ibu Lina gimana Bu? Sepengetahuan saya, perusahaan termasuk perusahaan besar saat ini berusaha meningkatkan komposisi jumlah pekerja wanita dengan pertimbangan
diversity, di mana keberagaman ini akan memungkinkan perusahaan untuk melihat dari berbagai angle sehingga akan lebih banyak values yang muncul dan tentu saja berguna dalam menentukan rencana strategis ke depannya. Pengalaman Sukma dan Via sendiri selama co-op di perusahaan seperti apa? Kalau boleh tahu. Dari Sukma dulu kali deh. Oh, Boleh. setuju sih sama yang tadi disampaikan sama Bu Lina. Ternyata kalau aku lihat juga di perusahaan aku sendiri itu udah nggak mandang gender lagi. Jadi kerjaan atau tugas-tugasnya itu udah didistribusikan secara acak aja gitu. Kalau Via gimana? Wah, setuju banget sih sama jawaban Sukma dan jawaban Bu Lina, karena menurut saya pribadi untuk zaman sekarang ini gender tuh udah dikesampingkan. Yang penting profesionalisme kita sih di dunia kerja seperti apa gitu. Oke, rasanya kurang afdol nih kalau kita cuma nanya pertanyaan dari saya dan Sukma aja ya. Nah, kita mau juga pertanyaan dari mana nih Sukma kita dapatnya? Wah, dari para netizen dong di IG. Jadi kita sempat buka question and answer di Instagram Siso. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Untuk Bu Lina nih, menurut Ibu, apakah betul kalau ilmu STEM itu lebih mudah dikuasai lebih baik oleh laki-laki ketimbang perempuan? Nah, menurut Bu Lina gimana nih pendapatnya? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kembali lagi ke masing-masing individu. Ada individu yang memang sudah menyukai ilmu STEM sejak kecil. Tapi ada faktor eksternal yang berpengaruh. Misalnya, orang tua memiliki latar belakang bidang STEM, sehingga secara tidak langsung anak tersebut juga terekspos atau terinfluence di bidang STEM. Demikian juga dengan bidang lainnya. Benar-benar setuju banget. Jadi kayak kalau misalnya mama papanya seorang saintis gitu ya, berarti anaknya juga punya peluang yang lebih besar untuk terekspos dengan dunia-dunia sains gitu ya, maksud Ibu. Begitu juga dengan sebaliknya. Setuju. Kalau Sukma gimana nih? Menurut Sukma? Setuju banget sih, apalagi misalnya gini nih, kalau orang tua, ini kan lingkungan sama ibunya tadi mention internal sama eksternal. Mungkin aja waktu dia kecil, mungkin orang tuanya emang kasih mainan, dia cewek nih, kayak gitu nih. Dia kasih mainannya Barbie, kayak gitu. Tapi karena pengaruh lingkungan dari orang tuanya, terus dia lama-kelamaan, oh kak, mama papa aku kerjanya di bidang ini nih, kok aku jadi suka ya? Oh ternyata aku sukanya itu. Ya udah, kemungkinan dia untuk ikutin karir path dari ortunya kan lebih besar gitu ya. Bener banget. Bisa pengaruh dari mainan masa kecil juga ya, Sukma. Kalau kita dulu main kalkulator kali dulu ya. Iya, main kalkulator ya. Kok bisa masuk math gitu ya? Main bekel. Oh iya. Gak ada hubungannya sama matematika, tapi ends up di matematik. Bekel kan ngitung, ya nggak apa-apa kan ngitung. Oh benar. Nah, berkaitan dengan pembahasan sebelumnya nih, kan kita tahu kalau ranah STEM itu ternyata didominasi oleh laki-laki. Nah, menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih pengaruh dari partisipasi wanita di dunia STEM sehingga dominasi itu bisa hilang dan akhirnya menjadi seimbang? Benar. Gimana, Bu? Sebenarnya partisipasi wanita dan laki-laki sama-sama penting dan saling menyeimbangkan. Kalau pengalaman saya sendiri, objektivitas biasanya lebih diutamakan dalam mengambil keputusan di dunia kerja, bukan lagi gender. Oke, benar banget. Setuju sama Bu Lina. Karena memang kita harus lihat secara objektif ya, secara keseluruhan. Gak ada lagi nih yang subjektif kayak karena gua perempuan dipandang sebelah mata, atau sebaliknya karena laki-laki dipandang sebelah mata. So, karena waktu kita sangat terbatas nih ya, sayang sekali kita harus langsung aja ke bagian penutup. Kita pengen tahu Bu Lina punya pesan dan motivasi apa sih bagi STEMians khususnya yang lagi dengerin saat ini untuk dalam dunia kerja ke depannya bagaimana mempersiapkan diri khususnya untuk perempuan STEMian. Boleh Bu Lina? Sekarang sudah tidak zamannya mengotak-kotakan gender. Baik laki-laki atau wanita memiliki peran yang sama dalam dunia kerja. Semua kembali lagi ke individu dan mindset masing-masing. Karena itu, jadilah STEMians yang profesional dan jangan cepat puas diri
dengan apa yang sudah dicapai karena masih banyak kesempatan yang bisa dieksplor. Gila, keren banget. Gimana Aduh. Sukma? Setuju nggak? Setuju banget sih. Kalau udah gini-gini mah udahlah. Udah jagonya nih Bu Lina ya nggak sih, Bia? Yoi, bener banget. Kalau Sukma sendiri gimana tuh motivasinya? Siapa tahu buat teman-teman yang lain mau dengar dari Duta Hijau Bali ya? Aduh, nyangkut apa nih? Jangan dong, Keren jangan banget. bawa ini dong. Intinya Kasih. kalau misalnya mau kalian ngerasa apa yang kalian lagi lakuin sekarang itu nggak passion kalian, ya udah kalian keluar dari comfort zone itu dan coba hal baru sampai kalian nemuin bahwa itu tuh passion kalian gitu loh. Karena passion seseorang tuh bisa shift ya, bisa shifting seiring dengan zaman ya, bener ya. Betul banget nih. Kalau Delvia sendiri gimana nih? Setuju sih sama Sukma dan Bu Lina, karena jujur kayak dulu saya merasa passion saya di bidang F&B, tapi seiring dengan jalan sekarang kayaknya lumayan suka nih dengan dunia bisnis yang di luar F&B gitu. Karena kita sebagai mahasiswa khususnya ya, harus mencari ilmu tuh seperti lagi makan all you can eat di restoran. Kenapa? Asik. Kita nggak pernah cepat puas gitu ya kan. Maunya ngambil terus ya nggak? Iya. Sampai full gitu. Gitu sih kurang lebih. Wah, seru banget sih ya, dan nggak kerasa udah pertanyaan terakhir aja tadi nih, Via. Iya bener banget. Padahal kalau ada kesempatan lagi, pengen banget nih kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Lina ya. Pengalamannya banyak banget. Apalagi ibunya kan jadwalnya kan kita tahu sibuk ya Bu ya nggak Bu? Kembali ke masing-masing. Oh, itu pertanyaan orang profesional. Jawaban orang profesional, Sukma. Kalau kita iya nih sibuk. Iya, Padahal bener banget. masih banyak. Nah, kali kita close aja kali ini ya dulu. Dan Boleh. kita juga mau ngucapin thank you banget buat Bu Lina yang udah menjadi narasumber di podcast kita, ya. Iya, makasih banyak Ibu Lina atas Terima kasih juga. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Iya Bu, sama-sama. sama Bu. Oke, so buat listeners kita bisa dengerin di platform mana aja, Sukma? Ada Instagram, Siso, Ada Spotify. sama YouTube. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Dan pantengin terus podcast dari Siso selanjutnya. See you Betul guys. banget. See you. Bye-bye.